وبركاته على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikmiyah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashab salatan mala'allahu qalbahu min jalalihil a'la jalla wa ala wa ainahu min jamalihil asna fasara masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi fanalu khairan wafira amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para nahdiyin wan nahdiyat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih melaksanakan kewajiban kita, kewajiban melaksanakan ibadah puasa dan kewajiban menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah akan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliaulah kita dapat memeluk agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahdiyin wa nahdiyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad yang masih pada pembahasan makalah yang pertama. Nah, ini makalah yang pertama insya Allah akan kita selesaikan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih yang menjelaskan atau meneruskan pembahasan yang lalu. Masih sabdanya Nabi, khoslatani la syai'a akhbasu. Khoslatani, ada dua perkara, la syai'a, tidak ada sesuatu apapun, akhbasu, yang lebih kotor, yang lebih jelek, anjasu, artinya yang lebih najis. Minhuma, dari dua perkara itu. Ada dua perkara, yang dua perkara itu tidak ada yang lebih jelek, tidak ada yang lebih kotor, yang lebih najis dari keduanya, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah. Wadurru bil muslimin, dan memberikan madarat, menyusahkan, membahayakan bil muslimin, terhadap orang-orang muslim. Membahayakannya bisa jadi fi abdanihim, pada badan mereka, tubuh mereka, au amwalihim, atau dengan harta atau pada harta mereka. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, maka sesungguhnya semua perintah
perintah Allah itu tarja'u akan kembali ila khoslataini. Perintah-perintah Allah itu akan kembali kepada dua perkara. Yang pertama at-ta'zimu. At-ta'zimu lillah. Perintah Allah itu yang pertama untuk mengagungkan Allah, wasyafaqatu li khalqihi, dan memberikan balas atau kasih sayang kepada makhluknya Allah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus sholata wa atuz zakata. Aqimu, dirikanlah oleh kalian as-sholata, sholat, wa atu, dan berikanlah oleh kalian atau tunaikanlah oleh kalian az-zakata, akan zakat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, uskurli, bersyukurlah kamu li, kepadaku. Yang pertama, wali walidaika, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Waruya, dan diriwayatkan an Uwais al-Qarni, dari Uwais al-Qarni, annahu qala, bahwa sesungguhnya Uwais al-Qarni qala, telah berkata, kata Uwais, marartu fi ba'di siyahati, marartu, aku telah melewati, fi ba'di siyahati, di dalam sebagian pengelanaanku, atau berkelana, pengelanaanku artinya apa ya, berkunjung ya, berkeliling. Marartu fi ba'di siyahati, aku telah melewati pada sebagian kelilingku, birahibin, bertemu dengan rahib. Rahib ini seorang pendeta. Faqultu, maka aku bertanya atau berkata, ya rahib, wahai rahib, ma awwalu darajatin yarqahal muridu, derajat apakah yang pertama kali akan naik kepada untuk murid. Artinya orang murid itu maksudnya orang yang suluk, orang yang menghendaki usul ilallah. Murid itu maksudnya murid li usuli zatillah, orang yang berkehendak untuk mencapai, untuk sampai kepada Allah. Hanya thariqah, orang yang pelaku thariqah itu namanya murid. Sehingga murid ini dibahasakan dengan bahasa Indonesia atau santri. Yang dimaksud orang yang ingin berkehendak sampai kepada Allah. Qala, jawabannya rahib, kata pendeta, raddul mawalim, pertama menolak kezaliman, Yang kedua, wa khiffatul zuhri, dan meringankan beban, minat tabi'ati, dari kesusahan-kesusahan. Fa innahu, maka sesungguhnya, layas ada, tidak akan naik, li abdin, bagi seorang hamba, apa yang akan naik, amalun, suatu amalan, wa alaihi, sedangkan atasnya atau atas murid itu, tabi'atun, melakukan, berbuat kesusahan atau melakukan kesusahan, berbuat, au maglamatun, atau dia melakukan kezaliman. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian makalah yang pertama yang kemarin itu belum selesai. Di dalam makalah yang pertama itu ada dua hal yang tidak ada yang lebih utama dari dua hal itu. Yang pertama al-imanu billah, yang kedua al-imanu billah wan naf'u bil muslimin. Ini perkara yang paling utama. Nah, sekarang ada dua perkara, tapi dua perkara ini yang paling jelek, paling kotor. Apa dua perkara yang paling kotor? Nah, paling kotor atau yang paling najis, jadi anjas
Anjas itu artinya yang paling najis. Yang paling najis, dua hal yang paling najis, diantaranya yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang paling agung. Sehingga karena syirik ini suatu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengampuni satu dosa yang dosa itu dilakukan dengan syirik. Kemarin sudah kita bahas, tapi kemarin bahasnya kita az-zulmu salah satu. Nah, kalau sekarang ada yang namanya az-zambu salah satu. Begitu juga dosa itu ada tiga. Yang pertama dosa yang dapat diampuni, ada dosa yang tidak dapat diampuni. Nah, di antara dosa yang tidak dapat diampuni ini adalah dosanya orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah. Kemudian innallaha la yaghfiru, Allah itu tidak akan mengampuni ayyusyrika bi, apabila ada orang yang menyekutukan kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik. Syirik pun tetap masih dapat diampuni manakala pelakunya itu, orang yang melakukan perbuatan syirik itu masih bisa bertaubat. Karena yaghfiru liman yasha, itu Allah itu akan mengampuni kepada siapa yang Allah kehendaki. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini satu dosa syirik. Kemudian yang kedua, wabburru bil muslimin. Suatu masalah atau perkara yang paling jelek adalah burru bil muslimin, membahayakan kepada orang-orang muslim dengan biabdanihim. Misalkan kita berbuat aniaya, menyakiti kepada orang muslim melalui badannya. Au biamwalihim, atau dengan harta mereka. Di antara merampok atau mencuri atau mengambil yang bukan haknya, termasuk mengambil yang bukan haknya ini adalah satu perbuatan yang paling jelek atau yang paling najis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kerusakan yang secara fisik ya. Ada kerusakan yang tidak secara fisik, tapi secara apa ya, bisa jadi secara sosial ya. Misalkan ada kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di dalam, kalau Imam Asy-Syafi'i itu dalam syairnya pernah mengatakan, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasiku Uma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi ya tamasaku. Ini perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, fasadun kabirun, kerusakan yang paling besar ya. Fasadun itu kerusakan, kabirun besar. Apa itu kerusakan yang paling besar? Alimun mutahatikun, orang yang alim tetapi dia tidak tahu atau tidak mempunyai rasa malu. Orang yang alim itu mestinya ketika berbuat yang sekiranya akan melanggar norma,
melanggar akhlak, tentunya akan malu. Standarnya orang yang alim adalah orang yang ketika melanggar norma akan merasa malu. Tetapi misalkan ada orang alim ketika melakukan satu perbuatan maksiat, dia tidak malu. Ini merupakan satu kerusakan yang besar. Nanti akan efek atau dampaknya itu kepada masyarakat. Misalkan ada orang yang sudah dikenal orang yang alim, ternyata melakukan satu perbuatan yang melanggar, baik itu melanggar perintahnya Allah, melanggar aturan negara, apalagi di antara yang melakukan pelanggaran dua hal itu pasti efeknya kepada agama. Wah, itu saja orang yang alim saja begitu melakukan sesuatu yang melanggar terhadap perintah Allah maupun melanggar terhadap hukum negara. Ini melakukan menjadi rendah. Ya. Ada orang yang alim kemudian melakukan perbuatan yang melanggar agama. Misalkan, naudzubillah min dzalik, misalkan ada orang yang alim pernah melakukan pencabulan misalkan. Atau ada orang yang alim ternyata dia melakukan korupsi umpamanya. Ini juga satu perbuatan yang merusak bukan merusak terhadap dirinya sendiri, tetapi akan merusak terhadap agamanya bisa menjadi rusak sekalipun itu yang melakukan adalah seorang pribadi, tetapi efeknya kepada yang lain, akibatnya kepada agama. Kalau agama orang lain paling menertawakan, wah gitu ya, orang Islam, orang sudah kelihatannya alim tetapi melakukan perbuatan yang melanggar, misalkan korupsi ataupun melakukan pencabulan. Ini kan memalukan. Ini namanya fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Bukan membahayakan, kalau tadi membahayakan kepada diri, kepada orang muslim, tetapi ini sudah menyebar muslim. Fasadun kabirun alimun mutahatikun. Suatu kerusakan yang besar manakala seorang alim tetapi tidak mempunyai sifat malu sehingga melanggar aturan, meninggal norma-norma. Wa akbaru minhu jahilun mutamasikun. Tetapi ada suatu kerusakan yang lebih besar. Apa itu? Kerusakan yang lebih besar daripada orang alim yang melakukan perbuatan yang tercela. Ada sesuatu yang kerusakannya itu lebih besar daripada perbuatannya orang alim yang tidak punya rasa malu, yaitu apa? Jahilun mutamasikun. Orang bodoh tetapi dijadikan panutan. Ada orang bodoh dengan ekspresinya, apakah dia menggunakan pakaian takwa misalkan. Kelihatannya orang menggunakan pakaian takwa seolah-olah menunjukkan bahwa dirinya itu orang yang takwa. Orang yang bodoh tetapi mengenakan pakaian yang takwa. Apa itu dilarang? Tidak dilarang. Tapi kalau bisa disesuaikan dengan pakaiannya, karena pakaian itu menunjukkan kepada kebatinan. Al-zahiru yadullu alal batin. Biasanya zahir itu menampakkan apa yang ada di dalam batin. Nah, kalau zahirnya seperti ini biasanya dalamnya ya seperti itu. Ini namanya. Tapi kalau ada orang yang jahil, orang yang bodoh, akan tetapi dia yang taat beribadah, ya. Orang yang zuhud, ya. Ini kadang-kadang bisa dijadikan imam, ya. Orang yang bodoh tetapi dijadikan imam, ini suatu kerusakan yang lebih besar. Jadi ada kerusakan yang lebih besar, itu kerusakannya orang yang bodoh tapi dijadikan imam, dijadikan pemimpin. Apalagi, nah ini sudah menjadi fenomena sekarang. Huma fitnatun fil alamina azimatun
liman bihi ma fi dinihi yatamasaku. Huma, keduanya itu, keduanya yang dimaksud adalah orang yang alim tetapi tidak punya rasa malu. Yang kedua, orang yang bodoh tetapi berpenampilan orang yang alim. Orang yang berbodoh tapi dengan penampilan yang alim, huma fitnatun, itu merupakan satu musibah. Fitnah itu merupakan musibah fil alamina, di dalam alam semesta ini musibah azimatun, musibah yang paling besar itu. Huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamasaku. Bagi orang-orang yang keduanya itu di dalam agamanya dijadikan apa? Dalam hal kepemimpinan, atau bisa jadi sekarang ini sudah banyak orang-orang yang bodoh, orang yang bukan kapasitasnya, kadang-kadang membuat fatwa. Yang membuat fatwa itu ya sebenarnya orang-orang yang alim, bukan orang-orang yang berpenampilannya seperti orang yang alim, bukan karena penampilan. Kemudian berikutnya adalah ini darru lil muslimin, membuat bahaya bagi umat Islam. Abdanihim. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarja'u ila khoslatani. Sesungguhnya semua perintah-perintahnya Allah itu akan kembali kepada dua hal ini. Perintahnya Allah tujuannya untuk at-ta'zimu lillah, untuk mengagungkan Allah. Kedua, di samping mengagungkan kepada Allah, berikutnya adalah wasyafaqatu li khalqihi, dan untuk mengasihi kepada makhluknya Allah. Jadi semua perintah-perintah Allah itu akan kembali kepada Allah, yang tujuannya untuk mengagungkan Allah, dan yang kedua adalah untuk memberikan kasih sayang kepada makhluknya Allah. Misalkan seperti apa? Sholat, ya. Seperti sholat, ya. Seperti kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya apa? Aqimus sholat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sholat. Sholat itu tujuannya untuk mengagungkan Allah. Aqimus sholat. Wa atu zakah, dan wa atu zakah ini sebagai implementasi, ya. Kita taat kepada Allah akan dikembalikan kepada makhluknya Allah. Atu zakah, memberikan zakat. Apalagi ini sebentar lagi kita akan menunaikan zakat fitrah. Syukur-syukur bagi mereka yang sudah mempunyai nisab. Apakah dengan zakat malnya, ataupun dengan zakat tijarohnya, ataupun dengan zakat zuru'nya, ataupun dengan zakat profesinya. Ini mumpung kita dalam suasana yang bulan suci Ramadan, yang semua amalan ibadah kita pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berinfak atau untuk bersedekah, karena semua itu akan kembali kepada Allah. Semua perintah-perintah Allah itu akan kembali kepada makhluknya Allah, untuk kasih sayang kepada Allah, seperti zakat untuk kesejahteraan bagi orang-orang fuqara wal masakin. Keduanya itu dikembalikan kepada Allah, dan untuk mengagungkan Allah, dan juga untuk memberikan kasih sayang kepada sesama manusia. Ini artinya apa? Bagi kita itu ada yang namanya hablum minallah wa hablum minan nas.
Dan firman Allah juga, ya uskurli, bersyukurlah kamu li kepadaku. Nah, ini. Yang kedua, di samping kita bersyukur kepada Allah, jangan lupa wali-wali dan berterima kasih pula kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita, apalagi ibu. Ibu yang dulu pernah mengandung kita selama 9 bulan. Betapa susahnya ibu kita ketika kita masih dalam kandungan. Apalagi kalau usia kandungan sudah umur 7 bulan. Itu sudah membesar. Kalau mau tidur terlentang, tidak kuat. Kalau miring tidak kuat. Nah, itu dalam masa 2 bulan itu kurang tidur sambil menunggu masa kelahiran. Ketika itu ibu dengan susah payahnya menjaga kita, berjuang untuk mempertahankan agar janin yang dikandung itu tetap dalam kondisi sehat, sehingga dia berusaha untuk meminum vitamin supaya nanti dalam melahirkan itu dalam kondisi kuat. Ini suatu perjuangan yang luar biasa, sehingga kita tidak patut kalau kita tidak bersyukur kepada kedua orang tua kita. Nah, ibu yang melahirkan kita dengan susah payah, kita ingat, apalagi kalau kita ulang tahun ya. Kalau kita ulang tahun, mestinya yang kita ingat itu bukan pestanya. Biasa sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan orang itu kadang merayakan hari ulang tahun. Nah, ketika kita merayakan hari ulang tahun itu, mestinya yang kita ingat adalah jasanya ibu. Oh, kita ini usia sudah 40 tahun. 40 tahun yang lalu itu ibu saya melahirkan dengan susah payah. Jangan kita mengadakan pesta-pesta, tetapi lupa terhadap ibunya. Ini sebagai tanda syukur kita kepada kedua orang tua. Justru ketika kita merayakan ulang tahun, justru yang kita berikan kesenangan itu kepada ibunya. Bukan kita menyenangkan terhadap diri kita, mengadakan pesta, apalagi dengan pesta yang meriah. Nah, itu yang bahkan kadang-kadang mengundang maksiat. Kita ketika kita mensyukur kita ulang tahun, kita dianjurkan untuk berterima kasih. Di samping kita berterima kasih kepada Allah masih memberikan usia panjang, kita juga patut berterima kasih kepada ibu kita yang telah melahirkan kita. Jadi ketika kita berulang tahun, yang kita ingat adalah jasa ibu kita ketika itu ibu dalam kondisi susah payah untuk melahirkan kita. Wa uskurli wali walidaik, bersyukurlah engkau kepadaku, kepada Allah, dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ruya, dan diriwayatkan an Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang muslim. Dia hidup sezaman dengan Nabi. Tapi Uwais Al-Qarni ini tidak disebut sahabat. Uwais Al-Qarni hidup sezaman dengan Nabi, tetapi beliau tidak disebut dengan sahabat. Kenapa? Karena yang bisa disebut sahabat adalah orang yang dalam kondisi beriman kepada Allah, juga pernah bertemu dengan Nabi. Itu namanya sahabat. Tetapi kalau ada orang yang sudah beriman kepada Allah, akan tetapi tidak sempat, karena mungkin jaraknya jauh, orang-orang pada datang, pada sowan ke Nabi, ke sana. Ternyata Imam Uwais Al-Qarni ini tidak sempat. Karena apa? Karena saking taatnya kepada ibu. Saking taatnya kepada ibu, selalu menjaga ibu. Jadi sampai haji pun tetap dengan ibunya, sehingga tidak sempat ketemu dengan Rasulullah. Karena selalu menjaga ibunya, yang utamakan adalah ibunya. Jadi tidak sempat menghadap kepada Rasulullah. Itu sudah beriman, tetapi karena dia
tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sehingga dia tidak disebut sahabat. Tetapi ada juga orang yang bertemu dengan Nabi, satu sezaman dengan Nabi, akan tetapi dia tidak beriman, dia tidak termasuk sahabat. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi tetapi dia tidak beriman, tidak termasuk sahabat. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal bertemu dengan Nabi. Abu Lahab bertemu dengan Nabi karena dia tidak beriman kepada Nabi, walaupun bertemu dengan Nabi, dia tidak digolongkan tidak digolongkan sahabat. Begitu juga Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni walaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, tetapi dia tidak sempat bertemu dengan Nabi, dia tidak digolongkan sahabat. Tetapi Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Umar, nanti kalau kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni, titip pesan saya untuk Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya Uwais Al-Qarni itu orang yang punya penyakit baros. Baros itu penyakit belang-belang. Ya. Seluruh badannya itu belang-belang, tapi orangnya ganteng, ya. Orangnya ganteng tapi punya penyakit baros. Tetapi ada di satu badannya yang tidak kena penyakit baros, satu lubang, ya. apakah 5 cm ataupun 7 cm. Pokoknya kalau ada orang itu, kamu tolong pesan titip salam saya untuk dia. Akhirnya setiap ada kabilah yang datang, setiap kabilah yang datang akhirnya diteliti, apakah Anda dari Al-Qarni itu. Ditanya, ternyata tidak sesuai dengan ada yang pas sesuai dengan ciri-cirinya. Akhirnya, oh iya ini. Akhirnya setelah saya ketemu, akhirnya dia menyampaikan salamnya kepada Rasulullah, dan sahabat Umar minta didoakan. Ini Uwais Al-Qarni. Dan Uwais Al-Qarni itu suatu ketika beliau itu berkelana atau berkeliling, orangnya suka keliling-keliling atau turis, ya. Suka turis kemana-mana, pergi kemana-mana gitu. Fi ba'di siyahati, ketika berkeliling-keliling dia bertemu dengan seorang rohib, seorang pendeta. Nah, karena dia orang muslim, bertemu dengan pendeta, mungkin ingin studi banding, ya. Barangkali studi banding bagaimana, ingin bertanya kepada orang rohib, pendeta. Wahai rohib, derajat apa sih yang pertama kali akan diangkat? Derajat apa sih yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa jawabannya rohib? Nah, rohib menjawab, derajat yang pertama kali akan diangkat oleh Allah adalah raddul mazalim, menolak kezaliman. Nah, kezaliman itu sedikit banyak sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Perbuatan zalim. Nah, apakah zalim terhadap dirinya sendiri? Apakah zalim kepada orang lain? Apakah zalim kepada masyarakat? Ataukah zalim kepada rakyat? Apakah zalim kepada rakyat? Wallahu alam ini. Apakah pemerintah kita zalim atau tidak? Wallahu alam. Karena sementara ini berdasarkan informasi, apakah informasinya itu benar ataupun tidak, juga wallahu alam. Kelihatannya tidak. Kelihatannya tidak. Raddul mazalim. Yang kedua, hifdzul zuhri, meringankan beban, ya. Meringankan beban. Kalau ada saudara kita sedang kesusahan, kita ringankan beban kita. Itulah yang nanti akan naik derajatnya. Bahkan beliau mengatakan bahwa amalan seorang hamba itu tidak akan sampai naik, ya. Amalan seorang hamba itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama seorang hamba itu masih menyakiti kepada hamba yang lain. Ini yang mengkhawatirkan kita. Amalan kita yang sudah selama ini kita amalkan belum bisa naik selama kita masih ada orang yang pernah kita zalimi. Ini berat, ya.
amalan walaupun amalan kita sudah kita lakukan, nah kita sebagai manusia pada introspeksi lah. Apakah kita sudah ketika kita berbuat zalim kepada orang lain kita sudah minta maaf atau belum? Nah, selama kita orang yang kita zalimi masih belum memaafkan kita, maka amalan kita belum bisa naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu tsaniyatu wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali baru kelihatan Gus. Dari mana saja?